Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dari kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro yang ada di kota Surakarta ini. Di dalam renungan pagi, dan pada pagi ini suatu sukacita kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, dan kita beristirahat di sepanjang malam dan bangun di pagi hari ini dengan suatu sukacita. Sebelum kita memulai acara kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di hadapan kita di dalam kita membahas renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada keluarga kami Bapa di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Terima kasih Bapa karena begitu besar kasih Tuhan yang menganugerahkan bagi kami napas hidup dan menyertai melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala berbahaya dan juga segala macam penyakit sampai kami bangun di pagi hari ini dengan suatu sukacita untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu yang dibawakan dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro yang ada di kota Surakarta. Beri kami hikmat Bapa, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti arti firman ini dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini judul renungan kita adalah berjudul Orang Tuli Mendengar. Kita tahu kalau orang tuli ini adalah orang yang tidak bisa mendengar. Kalau istilahnya itu tunarunggu. Dan biasanya orang-orang tuli memakai bahasa adalah bahasa isyarat. Dan ayat intinya saya ambil daripada Keluaran 4 ayat 11, di mana dikatakan di sini, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ini suatu peristiwa di mana pada saat Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bangsa Israel Musa merasa bahwa dia tidak sanggup dan mengatakan bahwa dia mempunyai apa? Tidak pintar berbicara di depan orang banyak. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan dan menguatkan dia, dikatakan apa? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Kita tahu Alexander Graham Bell, penemu telepon, bekerja sebagai guru di Boston School for Deaf Mutes. Ibunya hampir sepenuhnya tuli dan Bell akhirnya menikahi wanita tuli. Seorang penemu dari telepon adalah orang tuli. Bisa saja kita tergolong orang-orang tuli. Kita menutup telinga dan menolak mendengarkan sabda Allah. Kalau kita mau mendengar, kita bisa saja masuk telinga kanan dan langsung pesan Injil keluar lewat telinga kiri. Ajaran dan nasihat Tuhan kita abaikan. Kita mengikuti kata hati kita sendiri, dan buahnya adalah kita tersesat berjalan di jalan yang tidak benar. Meskipun kita tidak tuli secara jasmani, tetapi bisa saja kita tuli secara rohani. Kita mohon penyembuhan dari Yesus, biar kita mendengar lantang, Efata, terbukalah. Semoga telinga kita tidak pernah akan tuli, dan telinga hati kita mendengar sabda-sabda Allah yang menyampaikan kehendaknya. Kita lalu dituntun dan dibimbing oleh sabdanya menapaki jalan hidup yang dikehendaki Tuhan, dan mulai berani mewartakannya. Sekitar 1 dari 800 bayi terlahir tuli, tetapi ada lusinan penyebab ketulian lainnya. Di seluruh dunia sekitar 200.000 orang tuli telah menerima implan koklea yang mengubah suara menjadi sinyal elektronik. Sinyal dikirim ke saraf akustik yang meneruskannya ke pusat pendengaran otak untuk interpretasi. Meskipun hasilnya sangat berbeda dari suara alami, ini sangat membantu banyak orang. Karena pria tuli yang datang kepada Yesus untuk meminta bantuan juga menderita gangguan bicara. Kemungkinan dia tuli sejak lahir atau sejak usia muda. Dapatkah kita bayangkan betapa menyenangkan baginya untuk tiba-tiba memiliki pendengaran dan ucapan yang sempurna? Kemungkinan hal pertama yang dia dengar adalah suara penyembuhnya. Secara rohani kita semua memiliki hambatan bicara. Kita tidak selalu mengatakan hal yang benar atau berbicara dengan anggun.
dan kita semua tuli sampai taraf tertentu. Kita tidak selalu mendengarkan dengan hati-hati sebagaimana mestinya. Jika kita meminta kepadanya, Tuhan akan membuka telinga kita kepada rohnya dan mengendalikan lidah kita sehingga kita dapat mengatakan kebenarannya dengan jelas dan dengan kasih. Sebagaimana dikatakan dalam Markus 7 ayat 32 dan 35. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan sukacita terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kadang-kadang kita sering mengabaikan panggilan-panggilan yang datang kepada kita, atau mungkin firman yang sampai kepada kita mungkin masuk dari kanan keluar dari kiri. Tetapi Tuhan mengendaki kita menjadi orang yang orang yang mau mendengarkan firman-Nya. Sebagaimana dikatakan tadi meskipun kita tidak tulis secara jasmani, tetapi bisa saja kita tulis secara rohani. Kita mohon penyembuhan dari Yesus, biar kita mendengar lantang Ephata, yang artinya terbukalah. Semoga telinga hati kita tak pernah akan tuli. Dengan telinga hati kita mendengar sabda-sabda Allah yang menyampaikan kehendak-Nya, kita lalu dituntun dan dibimbing oleh sabda-Nya menapaki jalan hidup yang dikehendaki Tuhan dan mulai berani mewartakannya. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, apa yang tidak bisa kita lakukan? Sebagaimana Musa, yang pertama dia menolak akan panggilan Tuhan, tetapi Tuhan membimbing dia, menjamah hati dan pikirannya, sehingga dia berani dan membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Melalui renungan ini, kiranya Tuhan menjamah hati kita di sepanjang hari ini, di dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini, dan di renungan pagi ini, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kita membimbing anak-anak kita menjadi suatu kesukaan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.